Ya, ini saya lagi. Jadi pada malam ini kita akan melanjutkan seri kita di 1 Samuel. Minggu lalu Pendeta Samuel sudah menyelesaikan 1 Samuel pasal 24. Jadi sekarang kita akan melihat pasal 25. Tapi sebelum kita masuk ke pasal 25, mari ingat apa yang terjadi di pasal 24. Daud, ia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, untuk me- menghentikan penderitaannya, tapi ia menahan diri. Dan semuanya tentang pengampunan, tentang perdamaian, tentang mengasihi sesama, dan segala hal itu. Dan Saul membuat pengakuan ini. Saul bersaksi di pasal 24 ayat 17. Lihat apa yang dikatakan Saul di 1 Samuel pasal 24 ayat 17, Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Jadi Saul membuat pengakuan yang besar ini, kamu lebih baik daripada saya. Dan dia lanjutkan lagi, oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Itu ada di 1 Samuel pasal 24 ayat 20. Wow, jadi Saul menyadari kalau Daud harus menjadi raja dari Israel. Daud berkata di ayat 13, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Jadi Daud tuh benar-benar rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan Saul. Dan ini sepertinya perjalanannya sangat lancar. Lalu kita masuk ke dalam pasal 25 dan dimulai seperti ini. Dan matilah Samuel. Samuel itu seperti pendeta bagi Daud, pemimpin rohani bagi Daud, mentornya. Dan ketika umat Allah kehilangan pemimpin yang hebat, kita melihat beberapa efeknya kan. Beberapa dari kita mengetahui kan bagaimana kita kehilangan pemimpin yang hebat. Saya ingat di tanggal 17 Desember 2014 ketika saya mengingat pendeta Abraham Park, pendeta pendiri kita yang meninggal, apa yang saya ingat di bulan itu seperti monokrom, hanya hitam dan putih. Karena saya merasa sangat terguncang apa yang akan terjadi pada gereja kita, siapa yang akan memimpin, siapa yang akan menuntun kita, siapa yang mengajari kita. Tapi Allah sangat baik dan Ia selalu mempersiapkan pemimpin untuk gerejanya. Ia mempersiapkan gembala dan orang-orangnya untuk menjaga domba-dombanya. Dan Daud melihat kalau Daud Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi, dan ia menguburkan dia di rumah di Rama, dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Itu di ayat 1. Lalu ia pergi ke Paran, lalu ia lanjut ke Karmel. Karmel itu adalah tempat di mana Nabal mengembalakan domba-dombanya, dan Daud memiliki 600 orang dan dia kehabisan perbekalan. Jadi ia mengirim 10 orang 10 orang kepada Nabal untuk mencari pembekalan. Dan kita lihat di Nabal di sini kalau ia adalah orang dari Maon yang bisnisnya di Karmel. Jadi siapa ini? Dia adalah Nabal, tapi di dalam 1 Samuel pasal 25 dia tidak diperkenalkan dengan namanya, dia diperkenalkan dengan bisnisnya. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 orang domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu Nabal. Jadi menunjukkan kalau untuk Nabal kekayaannya itu adalah yang lebih penting dari dia, bahkan lebih penting daripada nama dia. Dan istrinya adalah Abigail. Nama istrinya Abigail, perempuan itu bijak dan cantik, tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jadi tolong ingat ini ya. Dan dikatakan
ketika dengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba. Jadi maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikan salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Jadi untuk Daud, selamat. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak satu pun yang hilang daripada mereka selama mereka di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orang, mereka tentu akan memberitahu padamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan, bukankah kami datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Jadi katakan selamat. Jadi siapa itu Nabal? Dia adalah keturunan Kaleb. Dan Kaleb ini adalah Kaleb pada zaman Yosua. Ya, Yosua dan Kaleb. Jadi katakan kalau Nabal datang dari suku dari mana? Asalnya Kaleb. Ia adalah pemimpin dari suku Yehuda. Kita lihat di Yosua pasal 13. Nabal ini datang dari suku Yehuda. Dari mana asal suku Daud? Juga dari suku Yehuda kan? Jadi bagaimana ia memperkenalkan dirinya? Ayat 8. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Jadi dia berpikir, oh ya, saya juga dari suku Yehuda, dia pasti akan menjaga saya. Lanjut di ayat 10. Tapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datangnya. Wow. Ditolak ya kan? Daud datang kepada orang-orangnya dan orang-orangnya menolak dia. Itu kedengaran sangat sama kan? Nabal bisa aja mengatakan sesuatu seperti ini. Oh Daud, maaf. Sebenarnya saya sangat berterima kasih apa yang kamu lakukan, tapi saya nggak pengen berbagi. Setidaknya dia bisa bilang dengan baik-baik, tapi malah Nabal itu mempermalukan Daud. Tapi dikatakan siapa ini Daud? Siapa itu anak Isai? Bukannya berarti bukannya dia nggak tahu siapa Daud itu, tapi dikatakan sini siapa anak Isai. Ini sama seperti dia bilang, oh siapa ini Nick, siapa anak Lawrence. Jadi kan dia tahu siapa dia. Tapi ia malah mencemooh Daud kan. Dan dikatakan seperti pelayan yang kabur dari tuannya, yaitu Saul. Amsal pasal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal pasal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti kaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi, kemudian berkatalah Daud kepada Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahu kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandangkan pedangnya, dan sendiri pun menyandangkan pedangnya. Di awalnya kita lihat selamat dari Daud. Tapi di sini kita punya pedang. Dia sangat berbeda kan? Apakah ini Daud yang menahan diri dari membunuh Saul? Daud yang sama? Ia sedang dites lagi. Kali ini bukan Allah, tapi benar-benar bukan orang yang diurapi Allah, tapi benar-benar karakter yang tidak menyenangkan. Yang berkata,
Mari kita bunuh orang ini dan seluruh keluarganya. Jadi Daud justru menyandangkan pedangnya. Sudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Kamu nggak membawa 400 orang kan untuk membunuh satu orang kan? Dia ingin membunuh satu keluarga Nabal. Hanya karena Nabal menolak untuk memberi dia sedikit makanan. Apakah ini Daud yang kita kenal? Iya kan? Berapa banyak dari kita yang melakukan ini pada perjalanan iman kita. Pada satu saat kita melakukan ini, kita bilang, selamat, selamat, selamat. Tapi pada minggu berikutnya, pedang, pedang, pedang. Apakah rumah kita seperti itu? Jadi inilah menjadi manusia yang bergumul dengan kekuatan dosa. Kadang-kadang kita bisa melaluinya dengan kasih karunia Allah dan kita melaluinya dengan kasih karunia Allah. Kadang-kadang kita melewatinya dengan dosa-dosa kita. Ini Daud yang sama, ini orang yang sama. Kita melakukan kesalahan yang sangat buruk. Ya kan? Tapi bahkan saat itu, kasih karunia Allah akan masuk untuk menyelamatkan kita dan untuk menjaga kita. Seperti yang kita lihat di pasal ini, ayat 14. Tapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diperintahkan oleh salah seorang bujang, katanya. Ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tapi ia memaki-maki mereka. Pada orang-orang itu sangat baik pada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa. Selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami dilalang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba dekat mereka. Jadi Abigail merasakan, suami saya melakukan kesalahan yang begitu besar. Jadi apa yang dilakukan oleh Abigail? Ayat 18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti dan 2 buyung anggur, 5 domba. Jadi ia mempersiapkan begitu banyak barang. Dan ia katakan kepada bujangnya, berjalan dahului aku segera menyusul kamu. Tapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan ini bertemu dengan mereka. Oke. Jadi dia datang ke Daud dengan seluruh perbekalan dia. Dan apa yang dikatakan dia? Kita akan melewatkan beberapa ayat. Kita lihat apa yang dikatakan dia. Ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Kita sebutnya apa? Kita sebut ini syafaat. Ia datang di depan suaminya untuk menjadi perantara sehingga kemarahan dari Daud akan reda. Ia datang di depan suaminya untuk menjadi perantara dan ia meredakan kemarahan Daud dengan kata-katanya. Dia tahu apa yang harus dikatakan untuk menenangkannya. Kamu pikir dari mana ia mendapatkan latihan seperti ini? Latihan ini untuk bisa berbicara kata-kata yang membawa keselamatan dan kedamaian. Kita nggak tahu, tapi mungkin dari menikah dari orang yang kasar ini untuk waktu yang lama. Kita nggak tahu berapa lama ya menikah, tapi ya dilatih mungkin melalui pernikahan ini dan pada akhirnya menyelamatkan seluruh keluarganya. Karena ia meredakan kemarahan Daud. Jadi saya ingin kita memikirkan hal ini. Bagaimana cara Abigail merespons terhadap kesalahan suaminya? Apakah dia pergi ke Daud dan bilang, oh iya itu orang dia, ayo pergi.
Kita mungkin ingin memberikan respon seperti itu, tapi Abigail berkata, biarkan kesalahan dia ada padaku. Dia ada bersama dengan orang itu, perempuan ini. Ia menjadi perantara suaminya dan dikatakan, kepada saya saja menanggung kesalahan itu. Jadi saya ingin berkata kepada perempuan di ruangan ini, apakah kalian menikah dengan suami yang menyulitkan seperti Nabal? Saya ingin kamu tahu kalau kata-kata Allah melalui firman ini, kepahitan, kebencian itu bukan cara untuk hidup. Abigail bahkan melakukan sesuatu kepada suami yang bisa kamu lakukan untuk suami kamu. Kamu memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Kamu memiliki kemampuan untuk menjadi perantara suami kamu. Seseorang pernah berkata seperti ini, mungkin bisa terjadi pada suami dan istri. Bagaimana kamu bisa memberikan kasih tanpa syarat jika orang itu memenuhi semua persyaratan kamu? Bagaimana kamu bisa memberikan pengampunan kalau kamu bertemu dengan seseorang yang tidak pernah mengecewakan kamu? Dan bagaimana kamu bisa belajar untuk tujuan dari pernikahan itu bukan untuk bahagia, tapi bahagia itu adalah side effect. Tujuannya supaya suami istri itu bisa diubah menjadi wujud Kristus. Itu sebabnya orang berkata pernikahan itu adalah jalan tol menuju ke kekudusan. Kamu menikahi seseorang yang harus kamu maafkan setiap hari, dan kamu harus menerima pengampunan dari mereka setiap hari, secara berkala. Dan kedua itu juga sama beratnya. Sangat berat untuk menerima dan memberikan pengampunan, kan? Iya kan? Jadi jika keluarga kamu melakukan sesuatu yang membutuhkan pengampunan, saya harap kamu memiliki mata iman. Saya tidak kalau pasangan kita melakukan sesuatu yang pantas untuk diampuni, mari kita memiliki mata iman dan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kasih kamu bukan hanya pada suami atau istri kamu, tapi juga kepada Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ini adalah firman Allah, kan? Dan ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi untuk melakukan ini, kamu tidak menunjukkan kasih kamu kepada suami atau istri kamu, tapi kamu menunjukkannya kepada Tuhan. Kita melakukan hal ini bukan karena pasangan kita itu pantas, tapi karena Tuhan kita pantas. Amin. Lembut sekali ya. Amin. Bagaimana jika suami saya bukan orang percaya atau ia melakukan dosa? Kamu masih bisa menjadi perantara loh untuk mereka. Perantara dan memohon atas nama suami kamu. Dan percaya bahwa dia kepada Tuhan dan minta kalau kepada Tuhan untuk menyelamatkan suaminya, sehingga ia bisa diselamatkan dari penghakimannya. Jika suatu pasangan melakukan kesalahan, saya berdoa pasangan satunya akan melakukan hal yang baik dalam nama Yesus untuk Kristus. Amin. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Abigail kepada Daud. Kita akan lewatkan ini semua. Dia punya banyak yang harus dia katakan dan semua itu baik, tapi juga waktu kita ingin menyelesaikan ibadah hari ini on time. Ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Ini bercerita tentang Daud. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan.
dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Lanjut. Jika sekiranya ayat 30, apabila Tuhan melakukan segala Tuhanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Apa yang ia lakukan di sini? Dia mengingatkan Daud atas panggilan Tuhan. Atas hidupnya. Itu yang dilakukan dia. Dia mengingatkan Daud untuk orang yang dipanggil, orang seperti apa yang dipanggil oleh Allah. Jika ia berbicara di sini tentang rumah, ia mengingatkannya kalau Allah telah mengurapi Daud untuk menjadi raja. Allah telah memanggil Daud ke dalam hidupnya dan ia mengingatkan Daud akan hal itu. Apa yang akan terjadi kalau Daud tidak mendengarkannya? Kalau dia tidak menjadi perantara, Daud mungkin telah membantai seluruh rumah tangga Nabal itu. Itu artinya, saat ia akan menjadi raja, setiap orang akan tahu tentang cerita ini kan, reputasinya itu akan hancur. Jadi Abigail mengingatkan dia, ia harus menjadi orang seperti apa. Ia mengingatkan Daud apa yang lakukan di pasal sebelumnya tentang selamat. Suami, istri, apakah kalian melakukan ini satu dengan yang lainnya? Apakah kalian mengingatkan satu dengan yang lainnya siapa yang dipanggil oleh Allah? Tentang bagaimana pasangan kamu dipanggil oleh Allah? Kamu ingatkan mereka tentang firman Allah tentang mereka? Ketika Yesus datang pada kita, ia memberitahukan kita identitas kita yang sebenarnya, siapa kita. Ia datang pada kita dan berkata kita adalah anak-anak dari Allah Maha Tinggi. Itu artinya ia membasuh setiap orang dengan firman-Nya. Efesus pasal 5 ayat 26 dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian tugas kamu adalah untuk mengingatkan istri kamu siapa dia, sesuai dengan firman Allah. Itulah tujuan kamu. Amin. Bahkan lebih lembut. Kita harus melakukan ini. Ini adalah panggilan kita. Kamu pikir pernikahan itu membingungkan? Membingungkan karena kamu tidak melakukan ini. Pernikahan ini membingungkan, gak menyenangkan, dan sangat menyakitkan karena kamu tidak taat. Kita harus membasuh istri kita dengan firman Allah dan mengingatkan keindahan dia di mata Allah. Itu yang harus kita lakukan sebagai pemimpin dari keluarga. Katakan kalau Allah mengasihi dia dengan lautan kasih, katakan kalau Tuhan adalah gembalanya. Itu yang harus kita dipanggil untuk memimpin keluarga kita dengan kebenaran. Allah memberkati dengan memanggil Abraham di Kejadian pasal 18 kalau ia harus memimpin keluarganya dengan jalan kebenaran, dan kita dipanggil untuk melakukan hal itu. 1 Samuel, mari kita lanjutkan. 1 Samuel ayat 36 dan seterusnya. Di ayat 34, tapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadi tidak segera datang lalu menemui aku, pasti akan ada seorang laki-laki pun yang hidup pada Nabal sampai fajar mengisi. Jadi ia bilang kalau Allah mengingatkan dia. Jadi ini adalah pengakuan dari Daud kalau Allah yang hidup telah mencegah aku. Dilanjutkan lagi
ayat 36. Sampailah Abigail pada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang, gembira, dan mabuk sekali. Jadi dia nggak bilang, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu patah kata pun padanya sampai Fajar menyingsing. Tapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah padanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membantu. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Jadi bagaimana tanggapan Nabal? Apa yang dikatakan oleh Abigail pada Nabal? Dia mungkin bilang sesuatu seperti ini. Kamu akan mati karena kamu melakukan kesalahan. Saya menyelamatkan kamu, ya kan? Saya menjadi perantara untuk kamu, saya menyelamatkan kamu. Kamu sudah selamat. Kedengaran familiar nggak? Sama seperti yang dilakukan oleh Injil, ya kan? Bagaimana respon dari Nabal? Hatinya mati dalam dirinya seperti batu. Dan 10 hari kemudian Allah memukul dia mati. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang keras. Jadi kita akan menjadi seperti Nabal kalau kita memiliki hati seperti ini. Tapi Allah telah mengeluarkan hati batu kita dan menjadikan hati yang taat. Sekarang saya ingin berbicara dengan orang-orang yang lajang di ruangan ini. Ya, kamu. Suami seperti apa yang kamu cari? Prioritas kamu apa? Apakah ia adalah orang yang saleh? Apakah ia mencari kerajaan Allah? Saya yang berbagi sesuatu dengan kamu. Kamu akan bertemu dengan Nabal suatu hari. Dan ia akan ganteng, ia akan kaya. Apakah di sekolah, atau di uni, atau tempat kerja. Nabal tuh akan ganteng, kaya, dan dia akan datang dari keluarga yang baik. Ia akan menjadi apa yang diinginkan oleh setiap perempuan. Tapi jika ia bukan pria yang mencari hati Allah, dia bukan untuk kamu. Pria seperti itu berada di bawah murka dan penghakiman Allah. Bahkan kalau kamu lihat kesombongan Nabal hampir mendatangkan kehancuran bagi seluruh rumah tangganya. Jadi jangan biarkan hati kamu mendekati Nabal. Jangan bingung ladang kencan dengan ladang misi. Allah tidak akan dipermainkan. Kamu mungkin mendengar kisah sukses orang-orang yang bisa mengubah pacar mereka. Tapi untuk setiap cerita sukses yang kamu dengar, ada 100 cerita kegagalan yang kamu gak dengar. Kamu pikir Abigail sangat bahagia, kamu pikir Abigail senang dengan keluarganya, ia punya segalanya kan. Ia adalah keirian dari setiap perempuan karena ia menikahi suami yang kaya. Jadi semua orang pasti iri pada Abigail, kecuali Abigail itu sendiri. Jadi cari suami atau pria yang menaruh Allah terlebih dahulu. Jadi bagaimana kamu tahu kalau suatu pria itu seperti Nabal atau seperti Daud? Bagaimana saya tahu kalau orang ini benar-benar ingin mengikuti Allah dan mencari ke hati Allah? Kamu bisa melakukan apa yang dilakukan Abigail. Abigail mengingatkan Daud untuk atas orang seperti apa yang Allah panggil. Dan kita lihat jawaban Daud, dan Daud berkata, oh ya kamu benar, dan ia mendengarkan dia. Jadi ia merendahkan diri di depan harapan Allah. Jadi bagaimana kamu mengetahui suatu pria seperti Nabal atau Daud? Kamu coba ceritakan firman Allah atau panggilan Allah kepada mereka, dan kamu lihat jawaban dari mereka. Kalau ia merendahkan diri mereka atau ia malah mengeraskan hati mereka, itulah perbedaan antara Daud dan Nabal.
Jadi untuk pria-pria yang lajang, carilah perempuan seperti Abigail, yang penuh dengan hikmat rohani dan belas kasih. Bagaimana kamu tahu seorang seperti Abigail? Lihat bagaimana cara ia berbicara. Apa ia bicarakan? Bagaimana ia berbicara? Apakah ia komplain atau ia malah mengucapkan syukur? Apakah ia mengingatkan kamu atas panggilan yang telah Allah berikan pada hidup kamu? Apakah ia mengingatkan kamu tentang kebenaran Injil? Abigail menghentikan Daud dari membuat keputusan yang gegabah dan tidak saleh. Apakah ia akan melakukan hal yang sama? Itu adalah istri yang kita butuhkan. Kita harus mencari perempuan seperti ini. Bagaimana jika kamu single dan belum ada pilihan? Kamu bertemu dengan Daud atau Abigail, dan fokus untuk menjadi orang yang saleh dulu. Fokus menjadi Abigail, fokus menjadi Daud. Dan pada saat waktu yang tepat, Allah akan membawa orang itu ke dalam hidup kamu. Amin. Kesimpulan, apa yang kita lihat dalam diri Nabal adalah perwujudan diri kita sendiri. Diri kita yang berdosa. Dosa kita yang membuat yang sangat buruk bagi Allah. Dan kita lihat kalau Daud tuh melambangkan Yesus yang merupakan pengantin pria yang kekal. Di saat kita membaca ini, saya pikir apa yang dilakukan oleh perempuan yang begitu cantik ini dan begitu baik ini bersama dengan pria yang begitu buruk ini. Dan kebenaran saat kita kembali ke jalan kita yang lama, yang dosa yang lama, kita seperti Abigail yang berjalan kepada Nabal. Dan pada akhir pasal ini Nabal mati dan Daud mengirim orang kepada Abigail yang berkata, datang dan jadilah istri saya. Allah mengajak kita hal yang sama. Datang dan jadilah pengantinnya. Tinggalkan dosa-dosa di belakang, tinggalkan Nabal. Dan jangan kembali pada Nabal. Karena Nabal, ia akan mati. Ia ada dalam kemurkaan Allah. Mari kita tidak kembali pada jalan kita yang berdosa, amin. 2 minggu dari sekarang, pada tanggal 20 April, kita akan mengambil perjamuan kudus. Dan itu melambangkan suatu pasangan yang melakukan hal yang benar dan yang lain melakukan yang salah. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan atas pengantin kita yang akan melakukan hal yang benar walaupun kita terus mengecewakannya. Dalam Yesus kita memiliki pasangan yang sempurna, yang berikan kita kasih karunia pada saat kita tidak pantas, yang mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita mencari kekuatan dalam hari itu, kekuatan dan kasih. Dan dalam kasih itu, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita mengasihi keluarga kita. Pernikahan kamu, keluarga kamu, itu adalah kesaksian Injil yang begitu kuat atas kebaikan Allah. Kristus mati untuk menyatukan Yahudi dan kafir. Betapa besar kemuliaan pada saat kita menunjukkan kasih Kristus dalam pernikahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Semoga keluarga Sion kita bisa menunjukkan kepada orang-orang betapa indahnya pernikahan ini dan banyak orang yang menginginkannya. Mari kita mengambil waktu sebentar. Saya ingin kalian berdoa. Dan bisakah saya ingin suami berdoa untuk istri kamu, istri berdoa untuk suami kamu, doakan anak-anak kamu, anak-anak doakan untuk keluarga orang tua kamu. Kita harus saling mendoakan dengan keluarga kita, melakukan doa syafaat. Saya percaya kalau kita sudah melakukannya, saya ingin kita melakukan bersama-sama, benar-benar berdoa. Habiskan sedikit waktu berdoa dan menjadi perantara. Dan katakan pada Allah, Allah, dosa apapun yang dilakukan oleh pasangan saya atau anak saya, seperti Ayub,
berkata kalau semoga dosa mereka dimaafkan, seperti Abigail dikatakan, semoga kesalahannya saya menerima kesalahannya, saya memaafkan dia, semoga itu bisa jatuh pada Kristus.